Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Toha ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ana taratuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Tafsir ayat yang ke-13, wa anak taratuk, dan aku telah memilihmu, maksudnya aku telah memilih dan menyeleksimu dari orang-orang. Ini merupakan kenikmatan dan karunia paling besar yang Allah curahkan kepadanya yang menuntut untuk disyukuri dengan semestinya. Oleh karena itu Allah berfirman, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Maksudnya arahkan pandanganmu kepada wahyu yang disampaikan kepadamu. Sesungguhnya sikap itu sudah sepantasnya, sebab ia merupakan prinsip agama dan landasannya, serta tiang dakwah Islamiyah. Ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tafsir ayat yang ke-14. Kemudian Allah menjelaskan wahyu yang disampaikan kepadanya dengan firman-Nya, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maksudnya Allah lah yang berhak untuk diibadahi dan zat yang melekat padanya sifat tersebut, sebab dia yang maha sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Esa dengan perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada bandingan, padanan, dan zat yang sama dengannya. Fa'budni, maka sembahlah aku dalam segala macam ibadah, yang zahir maupun yang batin, ibadah yang prinsip ataupun yang bersifat sekunder. Selanjutnya Allah menyebutkan sholat secara khusus, meskipun sudah termasuk dalam bingkai ibadah, karena keutamaan dan kemuliaannya serta muatannya yang mengandung penghambaan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Huruf lam berfungsi sebagai ta'lil, penyebutan sebab. Maksudnya, tegakkanlah sholat untuk tujuan mengingatku, sebab pengingat nama Allah merupakan tujuan yang paling agung. Dengan itulah hati menghambakan diri kepada Allah, dengan itu pula kebahagiaan tergapai. Hati yang kosong dari zikir kepada Allah niscaya akan menjadi kosong dari segala kebaikan. Ia benar-benar telah mengalami kerusakan yang parah. Maka Allah menggariskan berbagai macam ibadah yang ditujukan untuk mengingatnya, terutama pada sholat. Allah Ta'ala berfirman, Utlu ma'uhi ilaika minal kitabi wa aqimis sholati inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahil akbar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Al-Ankabut ayat 45. Maksudnya kandungannya berupa zikrullah lebih besar daripada fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jenis ini disebut tauhid ilahiyah atau uluhiyah dan tauhid ibadah. Uluhiyah, hak disembah, merupakan sifat Allah Ta'ala, sementara ubudiyah, menghambakan diri, merupakan sifat makhluknya. Ayat yang ke-15, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litukhza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, hampir saja aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan amal yang dia usahakan. Tafsir ayat yang ke-15, Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Maksudnya pasti terjadi, akad ukhfiha, hampir saja aku merahasiakan waktunya, yaitu dari diriku sendiri, sebagaimana termaktub pada salah satu versi qiraah seperti firman Allah,
Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Al-Ahzab ayat 63. Allah Ta'ala berfirman wa indahu ilmu sa'ah, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Az-Zukhruf ayat 85. Pengetahuan mengenai waktu terjadinya sudah Allah sembunyikan dari para makhluk semuanya. Malaikat yang dekat dengan Allah dan Nabi yang diutus pun tidak mengetahuinya. Hikmah dihadirkannya hari kiamat litudzza kullu nafsin bima tas'a, supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan amal yang dia usahakan, yang baik ataupun yang buruk. Hari kiamat adalah pintu menuju akhirat. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap amal yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. An-Najm ayat 31. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.